Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk ke pekan keempat, jadi sudah masuk ke dalam topik utama di dalam computational thinking, yaitu problem solving. Ini sebenarnya topik yang paling utama dan nanti kita dilatih bagaimana caranya melakukan problem solving atau memecahkan suatu persoalan. Dari rekaman materi yang sudah saya sampaikan, kemudian juga slide yang sudah saya berikan di dalam folder Google Drive, ini saya ringkas saja dalam waktu yang singkat, karena Anda sudah membaca semua, dan saya kira sudah paham, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ada beberapa isu yang termuat di dalam slide yang sudah saya sampaikan, atau materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita harus bisa membedakan apa itu masalah dan apa itu persoalan. Itu yang pertama. Jadi kalau menghadapi sebuah masalah atau menghadapi sebuah persoalan, maka kita harus melihat bahwa ini sebenarnya apa sih? Ini masalah ataukah ini persoalan? Dan yang kita cari solusinya itu adalah untuk menjawab persoalan, bukan untuk menjawab masalah. Karena masalah itu akibat dari suatu persoalan. Dan kita sudah menyampaikan bahwa masalah itu sebenarnya adalah simptom atau gejala. Jadi tingkatannya adalah yang paling atas, yang paling kelihatan itu adalah simptom atau gejala atau masalah. Kemudian di bawahnya itu ada persoalan yang mungkin sedikit tersembunyi dan kita tidak bisa melihat langsung. Dan yang paling dalam lagi itu adalah akar persoalan atau root cause atau akar persoalan. Jadi masalah, persoalan, kemudian akar persoalan. Nah, kita harus bisa membedakan itu sehingga kita bisa menyelesaikan suatu persoalan itu dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa dalam menyelesaikan suatu persoalan, dalam mengidentifikasi suatu persoalan, maka ada beberapa tahapan. Nanti ujung-ujungnya itu nanti ada di dalam konsep pilar computational thinking, yaitu AADP itu. Ada abstraksi, ada ada dekomposisi, ada pattern recognition, dan ada algoritma. Itu ada 4 pilar itu sebenarnya. Itu nanti ke sana arahnya. Tapi dari semua itu, maka yang pertama kali kita lakukan kalau kita menghadapi sebuah persoalan dalam problem solving itu adalah bagaimana kita bisa memahami persoalan itu. Atau dalam bahasa yang populernya itu adalah bagaimana kita mendefinisikan persoalan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah defining the problem. Itu yang harus kita lakukan di awal kalau kita melihat sebuah persoalan. Nah, dalam mendefining the problem tersebut, itu kita sudah lihat di dalam slide maupun dalam video materi yang saya sampaikan. Itu ada 3 hal yang perlu Anda ketahui dari suatu persoalan tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah goal-nya apa sih persoalan ini? Itu yang pertama. Goal-nya apa? Kemudian yang kedua, apa sih kendala-kendala yang ada atau batasan-batasan yang ada dari problem tersebut? Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ada data atau informasi apa yang terkandung dalam persoalan tersebut. Itu 3 itu yang harus Anda perhatikan. Sebagai contoh, misalkan Anda, kalau Anda orang sosial itu sering pergi ke suatu daerah, misalkan katakanlah Anda pergi ke penduduk pesisir pantai. Itu Anda lihat penduduknya misalkan sangat miskin. Ya. Anda diminta melakukan studi untuk bisa memberikan solusi bagaimana Anda bisa mengangkat derajat masyarakat miskin daerah pesisir misalkan. Maka kalau Anda datang dan Anda lihat bahwa miskin itu masalah atau persoalan, itu dulu yang Anda harus pikirkan. Anda lihat, Pak,
kok rumahnya pada reot semua ya, dari bambu segala macam. Kemudian anak-anak kecilnya juga tidak kurang sehat dan sebagainya. Maka yang Anda amati semua itu adalah masalah, bukan persoalan tuh. Itu masalah. Jadi yang Anda amati itu masalah. Kemudian baru Anda menggunakan critical thinking Anda, menggunakan cara berpikir kritis Anda untuk bisa mendapatkan persoalannya apa sih sebenarnya ini. Ya nggak? Jadi untuk mendapatkan persoalan itu, modal yang kita gunakan itu adalah critical thinking. Itu penting, critical thinking itu penting. Untuk sampai Anda itu harus berpikir kritis. Ini kenapa ya kok masyarakat ini miskin ya? Anda cari itu, persoalannya apa ya gitu. Mungkin lautnya sudah tidak bisa banyak menghasilkan ikan sehingga ikan yang dijual mungkin sudah sedikit, atau harga ikan yang dijual di tempat pelangan ikan itu terlalu rendah sehingga masyarakat rugi, atau biaya produksi atau biaya operasional kapalnya terlalu tinggi dan segala macam. Maka itu adalah Anda berpikir kritis ke sana. Itu adalah mencari persoalan dan akar persoalan. Nah, kalau sudah dari situ, maka kemudian Anda gunakan berpikir kreatif Anda untuk bisa mendapatkan solusinya. Gitu. Jadi itu tahapannya. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan persoalan, itu Anda tahu apa sih goalnya. Tadi sebagai contoh, goalnya adalah mengangkat derajat masyarakat pesisir. Itu goalnya. Artinya meningkatkan taraf hidup mereka. Itu goalnya. Kemudian Anda lihat kendalanya apa. Itu Anda amati, Anda cari itu di dalam persoalan itu, apa sih kendalanya ini gitu. Kemudian setelah itu data-datanya apa saja. Itu berarti misalkan Anda perlu data-data misalkan harga ikan, kemudian jumlah tangkapan ikan dan segala macam. Itu adalah pola berpikir kita dalam problem solving seperti itu. Nah, yang sering kita amati, terutama di kampung kita ini, itu banyak orang tuh menyelesaikan masalah tapi tidak menyelesaikan persoalan. Itu yang sering kan. Contohnya jalan macet. Bagaimana menyelesaikan persoalannya? Pasang lampu merah. Padahal sebenarnya bukan itu persoalannya. Itu masalah aja macet itu. Persoalannya bukan itu. Persoalannya apa? Mungkin ketertibannya kurang, kemudian masyarakatnya juga, atau kebanyakan mobil, kebanyakan motor, atau jalannya sempit dan segala macam. Itu kan persoalan. Sehingga memasang lampu merah itu malah tambah macet kan gitu. Jadi masalahnya tidak terselesaikan. Karena apa? Karena kita kurang tepat dalam mendefinisikan persoalan. Jadi mendefinisikan persoalan itu penting. Oke, itu adalah pengantar diskusi dari saya, sehingga dalam kesempatan ini ada yang pertama yang ingin kita diskusikan adalah bagaimana kita membedakan apa itu masalah dan persoalan. Itu kalau kita lihat di slide nomor 6, itu ada beberapa kasus. Yang pertama adalah, yang pertama ini saya bacakan. Banyak supermarket sekarang berhenti beroperasi atau tutup. Ini masalah atau persoalan, dan bagaimana alasan Anda menyangka itu? Aura Aurencia. Kemudian nanti diikuti Eti Rusidiati. Silakan Aura. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi menurut saya banyaknya supermarket saat ini yang berhenti beroperasi itu adalah permasalahan. Nah, persoalannya itu dikarenakan kondisi saat ini yang dalam keadaan pandemi COVID-19, sehingga orang-orang ataupun masyarakat jadi jarang keluar rumah ataupun pergi ke supermarket secara offline. Nah, solusi yang saya pikirkan adalah mungkin bisa dari supermarket itu untuk mengalihkan sistem jual belinya menjadi online Pak. Jadi dialihkan supaya masyarakat yang memang tidak bisa keluar rumah bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan di supermarket tersebut secara online. Oke. Baik, terima kasih Aura. Jadi ini adalah sebagai masalah gitu ya. Persoalannya adalah sebenarnya karena
pandemi dan orang tidak bisa leluasa, kemudian solusi yang ditawarkan adalah online. Oke, Eti Rusidiati, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya setuju dengan pendapat Aura, itu adalah suatu permasalahan. Mungkin saja sumber dari permasalahan itu karena tadi tidak banyak pengunjung yang datang dan toko-toko di dalamnya itu kurang pemasukan, jadi banyak yang tutup. Nah, untuk solusinya betul dialihkan menjadi dagang online, namun saya belum bisa memberikan solusi kepada mallnya sendiri karena kan banyak toko yang tutup, mallnya tidak maksudnya apa ya namanya itu rent di mallnya pendapatan mallnya pendapatan dari toko-toko yang tadi mallnya tidak apa ya Pak maksudnya saya susah mau menjelaskannya. Oke. Yaudah, nggak apa-apa. Toko-toko tadi. Kita paham. Karena toko-toko tadi tutup, jadi mallnya itu tidak dapat uang sewa dari toko tersebut. Betul. Ya. Itu masih belum mendapat solusinya kalau toko tadi beralih menjadi online. Itu Pak, maksud saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terakhir Ari Asril Majid. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab Bapak, menurut pendapat saya sendiri adalah seperti ini Pak. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Aura gitu. Tapi memang pada zaman saat ini di era 4.0 ini, dari pedagang kecil hingga pedagang besar bahkan seperti mall dan lainnya itu, mau tidak mau mereka harus mengikuti peradaban zaman gitu Pak. Mereka harus mengikuti perubahan yang ada gitu. Dan perubahan ada yang sekarang pada saat ini dan sudah mulai berkembang adalah berbelanja secara online seperti itu Pak. Jadi itu merupakan salah satu solusi yang saat ini memang bisa dibilang solusi terbaik seperti itu Pak. Dan kalau kita melihat juga dari sebelum COVID-19 pun belanja online pun naik juga gitu Pak, karena mungkin banyak orang yang kerja di kantor dan lain-lain yang tidak sempat bahkan berbelanja seperti itu. Dan juga dengan berbelanja online ini banyak fitur-fitur yang ditawarkan Pak, gitu. Jadi dari fitur diskon yang besar-besaran, fitur gratis ongkir dan lain-lainnya. Mungkin itu juga merupakan suatu daya tarik masyarakat sendiri Pak, gitu. Jadi sekalipun mungkin saat ini mall masih berdiri, mereka dan tidak terjadinya COVID-19 ini, mungkin menurut pendapat saya Pak, mereka akan tetap merasa tersaingi gitu, bahkan mereka kalah seperti itu karena adanya perkembangan yang terjadi saat ini gitu, yaitu berupa fenomena belanja online ini sendiri Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, cukup 3 dulu ya. Jadi semuanya sudah benar, jadi sudah mengerucut bahwa memang ini adalah permasalahan. Jadi tutup itu masalah itu ya. Jadi persoalannya adalah tadi itu pengunjungnya nggak banyak yang datang karena pandemi, kemudian kebutuhan apa tadi yang disampaikan terakhir adalah karena akibat kebutuhan teknologi dan segala macam sehingga orang sudah beralih ke digital semua. Nah, yang disampaikan tadi itu adalah alternatif solusi. Jadi kalau dalam sebuah problem itu solusi dari masing-masing orang itu jangan langsung dikatakan ini salah, ini benar. Kita harus melihat sudut pandangnya bagaimana. Mungkin benar dari sudut pandang yang satu. Ya. Kalau seorang menyampaikan solusinya begini gitu, itu benar dari sudut pandang apa gitu. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Tapi apakah itu sesuai dengan konteks atau tidak? Oleh karena itu, dari seluruh alternatif solusi itu, kita ramu, kita analisis, kemudian kita cari mana yang optimal. Jadi solusi itu kategorinya kan adalah pertama adalah yang utama itu solusi itu optimal. Optimal itu bukan berarti benar, 100% bukan. Tapi itu adalah optimal itu adalah kita yaitu yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan. Jadi ada yang harus dikorbankan bisa jadi. Gitu. Bisa jadi itu kan. Itu banyak contoh kasus seperti itu. Oke, saya kira semuanya sudah sudah mengarah kepada pemecahan masalah yang benar.
Oke, kemudian saya lanjutkan dengan contoh kasus kedua, yaitu ini ada situasi, yaitu saya harus mengangkut 10 kantong beras. Saya harus mengangkut 10 kantong beras dengan berat berbeda. Saya harus mengangkut 10 kantong beras dengan berat berbeda. Ini masalah persoalan. Jadi ini adalah persoalan sebenarnya kan. Ini persoalannya memang ini gitu. Nggak ada latar belakang apa-apa. Pokoknya saya tuh harus ngangkut 10 kantong beras dengan berat berbeda. Atau ini kan penugasan atau tugas kan sebenarnya. Ya enggak? Sehingga ini persoalan. Oke, paham ya? Jadi ini adalah persoalan. Bagaimana solusinya? Ya, tergantung beratnya seperti apa kan. Tapi ini adalah memang persoalan, bukan masalah. Anda nggak perlu cari persoalannya apa gitu. Memang ini adalah memang persoalan. Itu ya. Oleh karena itu, di dalam latihan-latihan computational thinking, Anda itu bukan diberikan masalah, tapi Anda itu diberikan persoalan. Latihannya itu langsung diberikan persoalan. Nanti, setelah UTS, Anda itu akan diberikan masalah, bukan persoalan. Anda itu baru nyari persoalannya gitu. Kalau tahap sekarang ini, Anda itu langsung diberikan persoalan. Anda lihat, di dalam asah otak yang sudah diberikan, asah otak 1, asah otak 2, itu semua adalah persoalan. Anda nggak perlu mikir cari latar belakangnya apa kan ya. Pokoknya ini adalah persoalan yang harus Anda selesaikan. Itu ya. Oke. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan, tadi yang pertama kita harus tahu apa itu apa goalnya. Oke. Kemudian yang kedua, kendalanya apa, batasannya apa. Dan yang ketiga adalah data apa yang terkandung di dalam persoalan tersebut. Setelah itu baru kita cari solusinya. Dan solusi itu harusnya solusi yang optimal. Benar solusinya, tapi belum tentu optimal. Gitu ya. Oke. Kasus yang pertama itu adalah persoalan berang-berang dan lift. Mungkin saya share screen ya. Ini. Berang-berang dan lift. Untuk persoalan ini, bagaimana kita mendefinisikan persoalan ini? Apa goalnya? Apa batasannya? Dan apa datanya? Siapa yang mau memberikan penjelasan? Present. Anda jangan solusinya, tapi defining the problem-nya dulu. Randy Ananda, kemudian disusul Rifki Naufal. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Menurut saya, kalau kita melihat dari persoalan yang diberikan, ini kita harus memuat banyak berang-berang dalam satu kali perjalanan. Maksudnya mungkin sebanyak-banyaknya berang-berang gitu yang bisa dimasukkan ke dalam lift, begitu ya, Pak? Ya. Sehingga penyelesaiannya, goal dari soal ini. Persoalannya, ya. Iya, goalnya itu kita bisa memasukkan berang-berang sebanyak mungkin dengan menggunakan 2 lift ini yang tersedia. Begitu. Terus batasannya? Bagaimana, Pak? Batasannya? Batasan liftnya? Enggak, batasan persoalan ini apa? Kan ada 3 yang Anda tentukan. Yang pertama, saya kurang tahu, Pak. Kedua, batasan. Ketiga, data. Apa? Saya kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Coba mungkin dibantu oleh teman-teman yang lain, Pak. Oke, baik, Randy. Kemudian berikutnya Rifki Naufal Asmi. Untuk menjawab Pak Julio, terima kasih atas kesempatannya. Jadi batasnya itu hanya 2 lift Pak di gedung Beaver HQ.
Terus Oke. maksimal dari lift itu 30 kg, Pak. Gitu, Pak. Oke, terus? Terus kita harus berang-berang ini ya harus naik liftnya 1 kali perjalanan, Pak. Oke. Jadi liftnya ini nggak bisa balik lagi, Pak. Misalnya udah naik, nggak bisa turun lagi, Pak. Oke, terus? Jalanan. Terus? Udah? Terus ya udah, Pak. Persoalannya ya cari cara supaya berang-berang ini Oke, datanya apa? di lift, Pak. Gitu, Pak. Jadi goal-nya tadi memasukkan barang-barang sebanyak-banyaknya, kemudian batasannya adalah dia ada 2 lift, kemudian maksimum masing-masing lift 30 kilo, dan liftnya 1 kali perjalanan. Iya, Pak. Terus datanya? Datanya ada berang 2 kilogram, berang Berat masing-masing berang-berang. Ya. Ya, berat masing-masing berang-berang. Ya. Baik. Oke. Saya minta Raihan Fahri. Tes, apakah mic saya kedengaran? Kenapa? Apakah mic saya terdengar? Terdengar. Yes. Oke. Kalau menurut saya, dalam tanggapan saya mengenai pertanyaan ini, yang pertama-tama bisa terlihat dalam penulisan setiap lift. Kalau setiap lift berarti salah satu liftnya itu bisa membawa maksimal 30 kg, berarti lift lainnya itu bisa membawa 30 kg juga. Dan diberikan juga, karena waktunya terbatas, kita harus memuat banyak barang-barang dalam 1 kali perjalanan. Maka untuk dalam ini itu hanya mendapatkan kesempatan 1 kali untuk 1 perjalanan. Nah, dalam pemikiran saya, berapa barang-barang yang bisa kita masukkan ke dalam kedua lift ini untuk 1 perjalanan yang memaksimalkan 60 kg. Nah, ya jadi tinggal ditulis tulisan saja. Kita harus memuatkan hampir sebanyak-banyak barang-barang untuk dalam 1 perjalanan dalam kedua lift ini. Kalau itu menurut apa yang saya tangkap, Pak. Oke. Baik. Ya, cukup ya. Jadi Anda sudah paham terhadap persoalan ini. Jadi dalam persoalan ini selalu kita itu langsung ambil kertas, kemudian kita coret-coret itu, ambil pensil ya atau apa, kita coret-coret mana sebenarnya goalnya, mana sebenarnya batasannya apa, kemudian datanya apa. Maka ini adalah kita harus berpikir kritis juga ya, mencari apa sebenarnya komponen-komponen dari persoalan ini. Jadi kita itu sebenarnya akan melihat struktur dari struktur dari persoalan. Dan itu proses ini biasanya kita namakan sebagai proses dekomposisi. Itu pekan depan kita akan detilkan apa itu proses dekomposisi. Jadi kita itu melihat strukturnya. Nah, struktur yang kita lihat di sini ada 3, yaitu goal, kemudian batasan, dan kemudian data. Goalnya tadi sudah benar. Nah, jadi goalnya itu biasanya kalau suatu persoalan, goalnya itu umumnya ada 2, meminimumkan atau memaksimumkan. Kalau kita misalkan pergi ke suatu daerah, jalurnya banyak, maka kita biasanya prosesnya adalah meminimumkan, artinya mencari jalur dengan jarak yang paling pendek. Itu meminimumkan. Tapi kalau di sini itu adalah memaksimumkan. Jadi memaksimumkan berang-berang yang dapat menaiki lift. Atau tadi menuliskan nama berang-berang yang dapat menaiki lift sebanyak mungkin. Itu adalah proses maksimisasi atau memaksimumkan. Paham ya? Kemudian, yang kedua dari kasus ini, itu adalah batasannya apa saja. Batasannya itu yang pertama tadi sudah betul yang disebut oleh tadi Rifki atau Randy ya, bahwa juga yang lain ada Raihan. Batasannya adalah liftnya ada 2. Satu. Yang kedua, liftnya sekali jalan. Itu batasannya. Jadi akan beda urusannya kalau liftnya bolak-balik kan. Solusinya pasti akan lain. Jadi yang kedua adalah liftnya sekali jalan. Dan yang ketiga, batasan yang ketiga itu adalah maksimum lift itu hanya dapat mengangkut 30 kilo. Itu batasannya ada 3 ini.
Nah, ini kita harus berpikir kritis, jangan sampai ada informasi yang terlewat. Kalau ada informasi yang terlewat, batasannya kita salah, maka solusinya juga menjadi tidak benar. Itu. Kemudian yang terakhir, setelah kita tahu goalnya apa, kemudian batasannya apa, baru kemudian terakhir datanya apa. Datanya adalah berat masing-masing berang-berang. Misalkan berang-berang A 2 kilo, berang-berang B 3 kilo, dan segala macam. Maka itu adalah data atau informasi dalam persoalan ini. Yang lain, kalau misalkan ada berang-berang namanya tertentu, itu nggak perlu kita perhatikan. Ya, itu prioritasnya kita rendahkan. Jadi dari informasi, dari goal dan dari batasan yang ada, baru kita berpikir kreatif untuk mendapatkan solusinya. Nah, solusinya gimana? Saya minta yang lain, selain yang tadi. Raise hand. Siapa? Yang lain? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Yang tadi sudah ngomong silahkan. Mau ngasih solusi silahkan. Izin menjawab Pak. Siapa? Rizky. Andika Pak. Oh, Andika Rizky. Oke, Andika Rizky Sururi. Betul? Iya betul Bapak. Andika Rizky, silahkan. Ya jadi untuk solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan persoalan tadi adalah memasukkan terlebih dahulu berang-berang yang ukurannya ataupun beratnya itu kecil Pak. Jadi dari situ kita nanti bisa memaksimalkan jumlah berang-berang yang bisa dimasukkan ke lift itu. Jadi jangan kita masukkan dari yang gede dulu, tapi kita masukkan dari yang paling kecil terlebih dahulu Pak. Oke. Seperti itu Pak solusi dari saya. Jadi berapa aja yang dimasukkan? 2? Ada ini Pak. Hah? PowerPoint-nya Pak. Saya lupa ininya apa namanya. Oh, Anda nggak buka PowerPoint? Oh sebentar Pak, saya sambil buka deh. Sambil buka. Jadi 2, 3, 5, Oke. 8, 12, lalu 9, 9, 12 Pak. Oke. Jadi ada 7. Seperti itu Pak, ada 7 berang-berang. Oke, jadi satu berang-berang nggak ikut terangkut, yaitu berang-berang I ya? Iya betul Pak. Oke, baik. Makasih Andika. Yang lain? Satu lagi? Atau idem? Oke, baik. Waktunya jam berapa sekarang? Oke, baik. Jadi solusi yang ditawarkan tadi oleh Andika itu adalah alternatif solusi. Baru kemudian kita uji. Ada juga solusi yang lain kan bisa saja kan. Jadi misalkan tadi benar bahwa karena ini adalah persoalan memaksimumkan, maka kita masukkan berang-berang dimulai dari yang beratnya kecil. Itu betul. Jadi 2, 3, 5, 8, 9 kita masukkan kan. Sampai mencapai batasan yaitu 30 kilo. Jadi mungkin pertama saya masukkan 2, 3, 5, 8, 9. Jadi berapa itu? Itu sudah 27 beratnya. Kemudian satu lagi saya masukkan 9, 12 yang beratnya 21 kilo. Maka ada 2 berang-berang yang tidak bisa diangkut, yaitu berang H dan berang I. Itu adalah alternatif solusi pertama. Kalau Anda saya tanya, apakah solusi yang saya berikan itu benar? Coba Aura, benar nggak solusi yang saya berikan? Aurencia, benar nggak? Jadi saya masukkan berang-berang. Benar, tapi dibandingkan solusinya Andika kurang optimal. Betul. Jadi jawaban saya itu benar. Sesuai dengan batasan kan? Ya nggak? Sesuai dengan batasan kan? Tapi tidak optimal. Karena ada jawaban atau ada solusi yang lebih optimal, yaitu tadi yang disampaikan oleh Andika, yaitu 2, 3, 5, 8, 12, itu 30 kilo. Kemudian lift satunya itu adalah 9, 9, 12, 30 kilo. Sehingga ada satu berang-berang yang tidak dapat diangkut.
Itu ya. Itu adalah solusi yang alternatif. Dan ini adalah persoalan atau problem yang namanya problem greedy. Greedy itu bahasa Indonesianya apa greedy itu ya? Greedy itu tamak kan, rakus ya. Jadi pokoknya nggak mikir, masukkan aja yang kecil-kecil, masukkan semua. Kemudian baru kita uji, optimal nggak sih ini? Tapi itu adalah langkah awal sebenarnya. Nah, kalau berang-berangnya hanya 8, itu nggak ada masalah. Kan tinggal pilih aja kan. Oh, ini ternyata nggak optimal, dicoba yang ini, oh ternyata ini sudah optimal, benar. Karena cuma 8. Nanti dalam kehidupan sehari-hari, itu kan kalau Anda misalkan bekerja di sebuah delivery, pengiriman barang. Anda punya truk. Barangnya kan banyak kan. Masing-masing beratnya beda-beda. Mau milih yang mana? Itu kan nggak bisa manual. Maka dari itu perlu alat, yaitu namanya komputer untuk diprogram, kan gitu. Supaya apa? Supaya solusinya cepat bisa kita dapatkan. Itu bedanya. Jadi itu bedanya computational thinking dengan thinking yang lain. Jadi dalam computational thinking, solusi yang kita berikan itu harus dapat dilakukan oleh agen pemroses informasi. Jadi harus bisa dilakukan oleh orang lain, harus bisa dilakukan oleh mesin, harus bisa dilakukan oleh perangkat-perangkat yang lain. Itu sih. Ya, itu penjelasan dari soal yang contoh yang pertama. Oke. Baik, saya menginjak ke yang kedua, yaitu penyusup museum. Ini terakhir. Apa goalnya, kemudian apa batasannya, dan apa data yang ada. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Siapa? Saya tunjuk ya. Coba Cecilia Suwarni. Goalnya itu mendeteksi adanya penyusup, Pak. Mendeteksi adanya penyusup. Iya. Terus? Benar. Batasannya ya, Pak. Batasannya itu sistemnya itu bisa merekam setelah satu atau beberapa pengunjung itu masuk, Pak. Masuk dan keluar atau berpindah tempat. Itu batasan. Oke. Cukup ya, Cecilia? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Coba yang lain. Siapa? Present? Kalau enggak, saya tunjuk. Coba, siapa ini? Coba yang di belakang nih. Siapa ini? Kevin Morgan. Kenapa, Pak? Goalnya apa? Goalnya problem ini apa? Mampu mendeteksi penyusup. Goalnya? Oke, baik. Iya. Oke, baik. Cukup ya. Lanjut. Coba saya minta Keiza Dudes 3. Saya, Pak. Ya, mana on cam-nya? HP saya kamera depannya rusak, Pak. Habis jatuh. Kamu kuliah pakai handphone? Iya, Kenapa nggak punya laptop? enggak. Laptopnya kurang maksimum gitu, Pak. Udah lama soalnya. Oke. Jadi banyak virusnya. Maaf ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, saudara sekalian, kalau laptop, usahakan kuliah tuh gunakan laptop ya, karena kalau kuliah pakai handphone tuh nggak akan efektif ya. Oke, terus lanjut, Kaisa, silakan. Goalnya apa? Dari yang saya baca sih di persoalan ini tuh goalnya untuk bukan CCTV, monitornya itu untuk orang mendeteksi
adanya penyusup masuk, dilihat dari data, dari monitor. Terus batasannya itu menurut saya orang-orang cuma bisa lihat dari monitor. Di monitor ini kan cuma terlihat ruangan 1 ada berapa orang, ruangan 2 ada berapa orang, ruangan 3 ada berapa orang, sama ruangan 4 ada berapa orang. Tetapi dari monitor tersebut kan kita ada indikasi waktu-waktunya tuh. Jadinya kita bisa melihat di waktu yang rentang 1 sama rentang selanjutnya itu bakalan ada tiba-tiba orang masuk atau enggak gitu loh, Pak. Begitu menurut saya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi, saudara sekalian, memang sekali lagi dalam sebuah persoalan itu kita harus berpikir kritis gitu ya untuk mendapatkan apa sih sebenarnya goalnya ini, kemudian apa sih batasannya dan segala macam. Jadi itu harus hati-hati karena solusi yang kita berikan itu harus tepat sesuai dengan goalnya. Kalau menurut saya goalnya itu adalah menit keberapa pada jam 10 sistem mendeteksi adanya seorang penyusup. Itu goalnya. Itu goalnya. Jadi goalnya itu Anda menemukan menit keberapa. Sehingga nanti jawabannya atau solusinya itu berupa angka menit. Jadi kalau Anda misalkan jawabannya itu Anda tuliskan 10.220, maka itu salah. 10.213 itu salah. Karena yang diminta itu adalah goalnya itulah menit keberapa pada jam 10. Jadi jawabannya itu bisa 13, bisa 17, bisa 20, dan segala macam. Ya, itu goalnya. Kemudian yang kedua, batasannya apa? Anda telusuri dari informasi yang ada ini. Anda harus cermat, Anda harus berpikir kritis. Apa sih batasannya? Batasannya itu bisa Anda lakukan, misalkan bisa Anda temui. Pertama, itu penyusup adalah orang yang berhasil masuk ke museum tidak lewat pintu masuk. Jadi penyusup itu yang nggak lewat pintu masuk. Itu batasannya. Jadi batasan seorang penyusup itulah yang berhasil masuk tidak lewat pintu masuk. Gitu. Ya. Atau bisa juga bahwa setiap orang yang keluar masuk dari pintu itu terdeteksi oleh alat, itu bisa juga sebuah batasan. Oke. Kemudian jumlah yang keluar masuk lewat pintu itu bisa 1, bisa 0, 1 atau lebih, itu merupakan batasan. Jadi namanya struktur dari sebuah persoalan itu bisa yang jelas terlihat, tertulis, bisa juga yang tersirat di dalam persoalan ini. Itu sama saja kalau saya contohkan Anda melihat struktur dari tubuh kita. Kalau struktur dari tubuh kita yang jelas terlihat itu gampang. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki, itu struktur yang terlihat. Padahal di dalam tubuh manusia itu ada struktur lain. Misalkan apa? Golongan darah, itu kan struktur. Tapi itu tidak terlihat. Tapi bisa kita dapatkan. Dari apa? Ya dari tes lab. Ya enggak? Atau habit dari seseorang, itu kan struktur. Tapi itu tidak terlihat. Ya, macam-macam. Mungkin kandungan virus yang ada di tubuh kita gitu kan ya. Itu akan terdeteksi kalau kita sudah melakukan antigen atau PCR dan segala macam. Tapi itu struktur. Tapi tidak. Jadi seperti contoh kasus ini, ada struktur yang tidak terlihat. Apa itu? Itu tadi. Yang bisa keluar masuk lewat pintu masuk, itu bisa 0, 1 atau lebih orang. Nggak kelihatan, memang nggak jelas, itu implisit. Tapi bisa kita simpulkan dari informasi yang ada. Itu batasannya. Oke ya, dan lain-lain. Kemudian datanya apa? Datanya tabel ini. Tabel waktu ruang 1, ruang 2, 4. Kemudian ada denah. Kemudian ruangannya ada 4. Dan segala macam. Itu kan adalah struktur dari sebuah problem ini. Kita harus berpikir kritis seperti itu. Oke? Nah, setelah tahu itu, baru kita cari solusinya. Kita harus kreatif mencari solusi ini, gimana caranya. Dari batasan-batasan yang tadi dan dari data yang ada, kita bisa mencari alternatif solusi.
Siapa yang mau membantu saya untuk mendapatkan solusi ini? Siapa? Ayo. Ahmad Zaki. Sorry, Keisa. Keisa ya? Iya, Pak. Keisa Rudestika dan Ahmad Zaki. Coba Ahmad Zaki dulu. Untuk solusinya, jujur saya bingung Pak mencarinya. Kemarin pas mengerjakan soal juga, saya kewalahan untuk soal ini Bapak. Oke, baik. Ya, makasih. Ya, oke, baik. Makasih. Terus, siapa tadi? Keisa. Keisa Rudestika. Kalau saya tadi kan berdasarkan yang Bapak beritahu, maksudnya penyusup itu di mana yang dia gak masuk lewat pintu masuk. Di lihat saya di data di yang tabel ini, saya itu sudah melihat bahwa di menit ke-13 itu ada yang aneh. Jadi di menit ke-13 ini, menurut saya, kan misalkan menit ke-10 tuh ruang 1 tuh ada kan masuk, ruang 1 itu kan pintu masuk, jadi dia ada 2 orang. Terus di menit ke-7 juga dia bisa masuk lewat pintu masuk ke ruang 1. Nah, di menit ke-8 di sini ruang 2 tuh terisi. Nah, ruang 2-nya tuh terisi bisa aja karena dia itu ada dari ruang 1 pindah ke ruang 2. Namun, jika kita lihat lagi ke menit ke-13, di menit ke-13 ini tiba-tiba di ruang 3 ada 3 orang, Pak. Itu yang aneh sih menurut saya. Jadi menurut saya penyusup itu adanya di tiba-tiba di ruang ketiga ada 3 orang gitu loh, Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi menit ke-13. Baik. Terakhir, Randy Ananda. Baik Bapak, saya sependapat dengan Keiza. Terdapat penyusup di menit ke-13. Seharusnya kalau ada orang yang masuk ke ruangan 3, dia harus melalui ruangan 2 dulu kan, baru ruangan 3, atau ruangan 4 baru ke ruangan 3. Nah, tapi di sini ditemukan kejanggalan, ada 2 orang penyusup di ruangan ketiga karena dia tidak melalui ruangan 2 terlebih dahulu. Begitu Pak. Jadi kalau saya melihat benar di menit ke-13 ada penyusup begitu. Oke, baik. Oke, baik. Ya, ini untuk problem ini itu kita lihat bahwa kita melakukan apa yang disebut sebagai inventarisir ya, inventarisir kemudian kita lakukan seleksi. Ya. Jadi kita amati satu persatu, kita lakukan observasi, kita lakukan observasi. Jadi pada jam 10 ruang 1 ada 2. Jadi kita lakukan observasi pada setiap state atau pada setiap status itu valid atau enggak. Jadi sebenarnya problem ini itu kita mencari situasi atau status atau state yang tidak valid. Itu biasa dalam computing, itu biasa. Dari status-status itu mana yang tidak valid, maka itulah yang kita cari. Jadi pada jam 10 ruang 1 ada 2. Itu valid. Berarti orang masuk 2 kan? Ya enggak? Kemudian pada jam 10:07, ruang 1 ada 3, lainnya 0. Itu valid karena masuk lagi 1. Itu valid. Kemudian jam 10:08, itu ruang 1 ada 2, ruang 2 ada 1. Berarti valid karena 1 orang dari ruang 1 pergi ke ruang 2, dan 2 orang tetap di sini. Itu valid. Kemudian pada jam 10:12, ruang 1 ada 4. Jadi yang tadi itu masuk ke ruang 2 masuk ke ruang 1, yang ruang 1 masuk ke ruang 2, kemudian tambahan 2 orang lagi, itu masih valid. Jadi kita observasi setiap state valid atau tidak. Nah, pada jam 10:13 itu tidak valid. Kenapa? Ruang 3 itu hanya bisa dimasuki oleh ruang 2 dan ruang 4 kan? Ya enggak? Ruang 2 dan ruang 4 itu hanya dari ruang 4-nya masih kosong. Ruang 2-nya itu tinggal 1. Ya enggak? Ruang 2-nya ada 2 kan? Berarti kemasukan dari ruang 1. Tapi tiba-tiba di ruang 3 ada 3 kan nggak mungkin. Yang paling mungkin kan 2. Maka inilah kondisi tidak valid. Dari kondisi yang tidak valid lah ini, maka itulah adalah solusinya. Jadi solusi dari problem ini adalah 13. Paham ya? Jadi ini
untuk problem ini Anda melakukan suatu observasi, memeriksa satu persatu, dan mana yang valid dan mana yang tidak valid. Sampai kita lakukan sampai ketemu yang tidak valid. Beberapa hal yang perlu kita latih. Jadi kalau Anda lihat di sini, kenapa 2 soal aja kok lama sih? Gitu. Karena saya itu ingin menyampaikan, bukan menyampaikan jawabannya, bukan menyampaikan solusinya, tapi menyampaikan bagaimana kita cara berpikir. Karena computational thinking itu pelajaran belajar mikir, bukan belajar jawab gitu, tapi belajar mikir. Oleh karena itu dari proses yang kita tadi sudah diskusikan, moga-moga Anda bisa mendapatkan manfaat. Oh begini toh cara berpikirnya. Cara berpikir ini harus kita latih terus-terusan. Supaya apa? Supaya lama-lama menjadi terlatih, terbiasa, sehingga kita butuh waktu yang cepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Gitu kan? Nanti dalam ujian, waktu yang diberikan untuk satu persoalan itu maksimum hanya 4 menit. Jadi Anda harus latihan terus supaya setiap persoalan itu bisa Anda selesaikan maksimum 4 menit, syukur-syukur 3 menit. Jadi lama-lama seperti itu terbiasa, terlatih, dan waktunya cepat, sehingga nanti dalam persoalan kita di dalam mata kuliah ini, kita menjadi lebih baik. Dan ujung-ujungnya nanti kalau setelah kita lulus, atau kita terapkan di mata kuliah yang lain, kita sudah terlatih dan terbiasa melakukan pemikiran, melakukan berpikir untuk problem solving dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saya kira demikian topik dari mata kuliah sekarang ini, yaitu defining the problem. Semoga bisa memberikan banyak manfaat, dan Anda terus latihan dengan asa otak yang ada. Anda coba pola berpikir yang tadi kita lakukan untuk bisa mendapatkan solusi yang optimal. Saya kira demikian, kita akhiri kuliah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.